Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Maghfirah channel yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel yang menyajikan kisah-kisah penuh hikmah dan inspirasi dari sejarah Islam. Di video kali ini, kita akan menyelami kisah luar biasa dari seorang tokoh legendaris, pemimpin agung, dan simbol kejayaan Islam, Salahuddin Al-Ayyubi, atau yang lebih dikenal sebagai Saladin, sang pembebas Al-Quds. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Al-Maghfirah channel. Dukung terus perjuangan dakwah ini agar lebih banyak jiwa yang tercerahkan dan sejarah Islam kembali membangkitkan semangat umat. Kisah Saladin bukan sekadar sejarah peperangan, ia adalah kisah tentang keimanan, keteguhan, kasih sayang, dan kepemimpinan adil di tengah kegelapan zaman. Seorang jenderal yang tidak hanya ditakuti oleh musuh, tapi juga dihormati karena akhlaknya yang mulia. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengulas perjalanan hidup Saladin, dari masa kecilnya di Tikrit, hingga keberhasilannya membebaskan Al-Quds dari tangan pasukan salib tanpa menumpahkan darah warga sipil. Ini adalah kisah tentang kemenangan yang dilandasi oleh iman, bukan ambisi. Mari duduk sejenak, simak dengan khusyuk, dan kita gali pelajaran berharga dari sosok singa Islam dari Kurdi yang namanya harum hingga hari ini. Semoga kisah ini membakar semangat kita untuk menjadi pejuang Islam yang lembut hati, tapi tegas dalam prinsip. Saladin lahir pada tahun 1137 Masehi di kota Tikrit, Irak, dari keluarga Kurdi yang taat beragama. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, adalah seorang pejabat militer yang dihormati dan dikenal karena ketakwaannya. Sejak kecil, Saladin tumbuh dalam lingkungan yang penuh kedisiplinan dan nilai-nilai keislaman yang kuat. Ia tidak hanya diajarkan tentang seni bela diri dan strategi perang, tetapi juga diperdalam dengan ilmu agama, tafsir Al-Quran, dan hadis. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang kaya dengan semangat jihad dan cinta terhadap tanah suci umat Islam. Semangat itu diperkuat oleh gurunya yang juga seorang ulama dan mujahid besar, Nuruddin Zanki. Sang guru sangat berperan dalam membentuk karakter Saladin sebagai seorang pejuang dan pemimpin yang adil. Nuruddin mengajarkan bahwa pembebasan Al-Quds bukan semata tujuan militer, tetapi juga misi spiritual yang harus dilakukan dengan keikhlasan dan kebersihan hati. Sejak remaja, Saladin telah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia dikenal tidak hanya sebagai prajurit yang tangguh, tetapi juga sebagai murid yang cepat menangkap pelajaran. Di usianya yang masih muda, ia telah menguasai ilmu fikih, sejarah Islam, dan berbagai strategi peperangan yang diwariskan oleh para pemimpin Islam terdahulu. Ia memiliki pandangan luas dan daya pikir strategis, dua hal yang kelak membuatnya menjadi pemimpin luar biasa. Ketika Nuruddin wafat, Saladin diangkat menjadi pemimpin Mesir setelah berhasil mengatasi kekacauan internal dan ancaman eksternal. Dalam setiap langkahnya, ia senantiasa meneladani Rasulullah, menjadikan syariat Islam sebagai dasar pemerintahannya. Ia memperbaiki moral umat, memakmurkan rakyat, dan mempersiapkan kekuatan militer untuk membebaskan Al-Quds yang berada dalam cengkeraman tentara salib. Saladin bukan tipe pemimpin yang hanya duduk di istana. Ia kerap turun langsung ke medan perang dan berbaur dengan rakyat. Kesederhanaannya menjadi ciri khas yang membedakannya dari penguasa-penguasa lain pada zamannya. Dalam setiap perjalanan, ia membawa mushaf Al-Quran, dan tidak pernah lalai dari ibadah malam. Ia sering terlihat menangis dalam salat malamnya, memohon kekuatan kepada Allah untuk menegakkan keadilan di buminya. Kebijakan Saladin sangatlah bijak dan berbasis pada kemaslahatan umat. Ia menolak pengumpulan pajak berlebihan, melarang korupsi, dan membangun rumah sakit, madrasah, serta tempat-tempat ibadah. Dengan demikian, rakyat merasa dekat dengan pemimpinnya, dan pasukan merasa rela berkorban karena mencintai pemimpinnya dengan sepenuh hati. Itulah modal besar dalam perjuangan menuju Al-Quds. Bagi Saladin, perjuangan bukan soal kebencian, tapi tentang amanah. Ia sadar bahwa untuk membebaskan Al-Quds, ia harus terlebih dahulu memperbaiki umat. Maka, sebelum mengangkat pedang melawan tentara salib, ia terlebih dahulu membersihkan hatinya dan hati umat dari cinta dunia, riya, dan permusuhan di antara sesama muslim. Semangat keadilan dan cinta yang ia bawa membuat banyak wilayah dengan sukarela bergabung dalam kekhalifahannya, bukan karena ditaklukkan, tetapi karena mereka percaya bahwa di bawah kepemimpinan Saladin, mereka akan mendapatkan keadilan dan keamanan. Inilah yang menjadikan Saladin sebagai tokoh pemersatu umat Islam di masanya. Ketika Saladin telah menyatukan Mesir, Suriah, dan sebagian besar wilayah muslim di bawah kepemimpinannya, ia mulai mengarahkan perhatiannya ke Palestina. Kota suci Al-Quds, Yerusalem, yang telah dikuasai oleh tentara salib selama hampir 88 tahun menjadi target utama dalam misinya. Dengan hati yang penuh doa dan rencana yang matang, ia memulai langkah besar itu. Tidak seperti penakluk biasa, Saladin tidak tergesa-gesa, ia lebih memilih pendekatan strategis dan penuh kesabaran. Pertempuran yang paling terkenal terjadi pada tahun 1187 Masehi, yaitu Perang Hattin. Dalam pertempuran ini, pasukan Saladin berhasil menghancurkan kekuatan utama tentara salib dan menangkap raja mereka, Gedelusignan. Kemenangan besar ini membuka jalan menuju pembebasan Al-Quds. Dengan pasukan yang semakin percaya diri dan rakyat yang mendoakan, Saladin memimpin langsung pengepungan kota suci tersebut. Yang menakjubkan, Saladin tidak melakukan penyerangan brutal. Ia memilih negosiasi. Ia memberikan kesempatan kepada pasukan salib untuk menyerahkan kota secara damai.
Dan pada tanggal 2 Oktober tahun 1187 Masehi, setelah negosiasi yang panjang, kota Al-Quds pun dibebaskan tanpa pertumpahan darah yang besar. Penduduk Kristen yang ingin pergi diizinkan pergi, yang ingin tinggal dipersilakan dengan jaminan keselamatan. Toleransi Saladin menjadi cahaya keadilan di tengah gelapnya masa perang. Pembebasan Al-Quds oleh Saladin bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan akhlak Islam. Ia menolak balas dendam terhadap kekejaman tentara salib sebelumnya. Bahkan, ia memerintahkan untuk tidak menyakiti anak-anak, wanita, dan orang tua. Ia memperbaiki Masjid Al-Aqsa yang telah dijadikan kandang kuda, dan menjadikan kota itu sebagai simbol rahmat Islam yang agung. Sikap pemaaf dan berjiwa besar Saladin membuatnya dihormati tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh para musuhnya. Bahkan penulis-penulis Eropa yang pro-Kristen pun memuji keadilan dan kemurahan hatinya. Ia adalah lambang ksatria sejati dalam sejarah manusia. Tidak heran jika kisahnya tetap abadi hingga kini, sebagai contoh kepemimpinan yang digerakkan oleh iman, bukan hawa nafsu. Setelah pembebasan Al-Quds, Saladin tidak hidup dalam kemewahan. Ia tetap sederhana, tetap salat malam, dan tetap mengurus rakyatnya. Bahkan ketika wafat pada tahun 1193 Masehi, hartanya hampir tidak cukup untuk biaya pemakamannya sendiri. Ia meninggalkan dunia dengan hanya meninggalkan warisan kebaikan, bukan harta. Dari kisah agung Saladin Al-Ayyubi, ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, bahwa perjuangan sejati harus dimulai dengan keikhlasan. Saladin tidak berperang demi nama, kekuasaan, atau ketenaran, tapi demi menunaikan amanah Allah untuk membebaskan tanah suci umat Islam. Kedua, bahwa kemenangan bukan hanya dengan kekuatan senjata, tapi juga dengan akhlak. Pembebasan Al-Quds adalah bukti bahwa strategi yang dibarengi dengan kasih sayang dan keadilan akan membuahkan hasil yang lebih langgeng. Hati manusia tidak bisa dimenangkan dengan pedang, tapi dengan akhlak mulia. Ketiga, Saladin mengajarkan pentingnya persatuan umat. Ia tidak langsung menyerang Al-Quds sebelum menyatukan wilayah-wilayah Muslim yang terpecah. Inilah pelajaran berharga bagi kita hari ini, bahwa kekuatan Islam akan muncul ketika kita bersatu, bukan ketika kita terpecah karena ego dan perbedaan kecil. Keempat, Saladin menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah yang dekat dengan rakyat dan tidak mencintai dunia secara berlebihan. Gaya hidupnya yang sederhana bahkan ketika ia menjadi penguasa menunjukkan kerendahan hatinya yang luar biasa. Kelima, ia mengajarkan pentingnya ilmu. Ia bukan hanya seorang jenderal perang, tapi juga seorang penuntut ilmu sejati. Ia selalu menghadiri majelis ilmu dan berkonsultasi dengan para ulama. Ini menunjukkan bahwa pemimpin yang hebat adalah yang dekat dengan ulama dan ilmu agama. Keenam, Saladin menunjukkan bahwa dakwah dan jihad harus seimbang. Ia membangun madrasah, masjid, dan rumah sakit, bahkan di tengah-tengah persiapan perang. Baginya, membangun peradaban adalah bagian dari jihad itu sendiri. Ketujuh, Saladin menunjukkan kekuatan doa. Dalam setiap langkahnya, ia tidak pernah meninggalkan salat malam dan doa panjangnya. Ia menyandarkan semua perjuangannya kepada Allah. Ini menjadi pelajaran penting bahwa setiap langkah kita harus disertai doa dan tawakal. Kedelapan, ia mengajarkan bahwa musuh bisa dihormati tanpa mengorbankan prinsip. Ia memperlakukan tawanan perang dengan baik, bahkan ketika musuhnya sebelumnya bertindak kejam. Ini adalah pelajaran tentang adab dalam berjihad. Kesembilan, Saladin wafat dengan meninggalkan contoh. Bukan warisan harta, ia wafat dalam keadaan hampir tidak memiliki harta, tapi warisan keteladanan dan nama baiknya masih hidup ratusan tahun kemudian. Inilah kekayaan sejati yang abadi. Kisah Saladin Al-Ayyubi bukan sekadar sejarah, tapi juga pelajaran hidup yang relevan untuk kita semua. Mari kita jadikan kisah ini sebagai inspirasi untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, dan bersatu dalam membela agama Allah dengan akhlak yang mulia. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Al-Maghfirah Channel agar semakin banyak yang terinspirasi dari kisah-kisah Islami penuh hikmah. Tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.